Ini jam tangan lokal niat banget sih buatnya kayak gini. Unboxing dan review jam tangan lokal. Oke, kalau kalian udah nonton rating IDN Watch buat jam tangan lokal, dari situ akan ada kejutan ke depannya. Salah satunya ini. Fate akhirnya mengirimkan jam untuk IDN Watch review, dan pastikan kalian nonton sampai habis karena di akhir video gue akan kasih tahu hal something yang special about this watch. Stay tune. Oke, kita langsung masuk aja. Ini logonya di depan Fate. Again, ini lokal ya yang buat Kotung. Thank you so much for sending this to IDN Watch. Biar unboxingnya enak, POV-nya kita ganti. Nah, sekarang POV-nya udah enak, kalian bisa ikut ibaratnya rasain experience unboxing jam Fate ini. Fate ini yang gue rasa dari awal unboxing tuh kuat ya, tebel ya. Jadi sangat niat bikin boxnya. Oke, dan di dalamnya ada box lagi. Ini seperti biasa. Ini format box yang proper untuk jam tangan. Ada box kardus luar, terus ada box wood biasanya dalamnya. Nah, ini dia ambil stone texture. Ada logo Fate-nya juga di sini. Oke, kita langsung aja ya. Kita buka. Nah, ini jamnya di dalam. Di dalam juga ada logo lagi. Ini micro detail yang gue sangat appreciate. Ada logo lagi. Sebelum ke jamnya, kita langsung lihat apa yang didapat ya. Kalau kalian beli Fate ini, kalian akan dapat apa? Ini kurang lebih manual book, terus dalamnya ada warranty card. Ini manual book tertipis dan manual book terinformatif lah ya bisa dibilang. Jadi nggak banyak tuh tulisan aneh-aneh yang nggak perlu. Karena ini sangat simple loh dalamnya nih ya. Kalian lihat, oke ini desainnya, ini spesifikasinya. Nah kenapa gue taruh brand ini di tier S? Karena nih kalian lihat di sini, kaliber numbernya SW200. SW200 tuh kode buat Sellita 200. Di sini juga dimension origin of calibernya di Swiss. Nah ini quick start, udah jelas fungsinya, windingnya. Manual book Swiss watch harusnya kayak gini gitu. Nggak ribet buat orang-orang dan sangat mudah dimengerti gitu. Nih winding, concern all mechanical and self-winding watches tuh. Ini juga ada maintenance advice, water resistant, the movement, dijelasin semua di sini sampai suhu-suhunya nih ada nih. Nah, di sini ada precaution juga, resistant to water. Ini jelas nih. Water resistant table-nya sangat jelas ya. Jadi nggak ada tuh yang kayak, oh water resistant 50 meter gimana, ini jelas. Kalian bisa lihat ada yang oke, ada yang no, tinggal kalian ikutin buat kalian pakai sesuai kebutuhan kalian. Nah ini juga ada warantinya yang di cover dan not cover, udah jelas. Requesting warranty and other watch repair juga jelas nih di sini. Oke? Jadi nggak basa-basi, nggak harus tebel, kecil lagi tebel. Wah, baca aja deh. Dan ini harusnya dijadikan patokan atau datum Swiss watch ya. Bikin instruction manual tuh jangan ribet kayak gini, bagus gitu. Oke, nextnya kalian dapat warranty card ya. Nah kalau kalian notice warranty cardnya ini bukan dari plastik, ini semacam logam. Gue tebak kalau nggak aluminium ini stainless steel biasanya. Karena kalau gue jatuhin, kalian dengar bunyinya seperti kartu Amex. Oke, ini sangat niat dan itu dia yang kalian dapat kalau kalian beli jam tangan Fate ini. Sekarang kita ke jam tangannya. Nah, ini dia jam tangan Fate. Ini model YT03. Nah, buat kalian yang bilang, "Bang, kok nggak terkenal sih jam tangan Fate ini? Kan harusnya kalau bagus gini terkenal dong." Nah, ini ceritanya gini. Nah, kalau kalian bilang ini jam tangan baru, ini udah model ketiga anyway. Ada model pertama, model kedua, dan ini udah evolusi model ketiga. Dan di model ketiga ini yang serunya apa, yang uniknya apa, ini bisa dibuka. Sebenarnya kalau kalian mau beli jam tangan ini pun nggak semua orang bisa akses karena awalnya memang dibuat untuk komunitas para kolektor jam tangan. Nah karena respon dari komunitas dan marketnya baik, akhirnya dibuat sampai model ketiga yang ini. Ini kalau kalian buka sendiri ya, ini ada kayak berasa stopper kayak gitu loh tuh. Ini gue tutup dikit dia udah jatuh sendiri. Tuh, ada teknya. Ini jam tangan lokal niat banget sih buatnya kayak gini. Nah, kalau kalian kalau ini dibuka ya, shield ini dibuka, kalian pasti penasaran, nih cara baca jamnya gimana? Kok ribet banget? Nah, ini tuh namanya planetary gear complication, di mana kamera kan cuma kelihatan 3, 4, 5. Ini minitnya atau menitnya. Buat kalian yang nanya nih, Bang, kok jamnya cuma ada 3, 4, 5? Terus jam 11 gimana? Jam 12 gimana? Nah, ini uniknya sistem planetary gear ya. Jadi pada saat kita putar kayak gini tuh, 3-nya dia akan berubah jadi 6. 4-nya dia akan berubah jadi 7, 5-nya dia akan berubah tuh jadi 8, 6-nya dia akan berubah jadi 9, 7-nya dia berubah jadi 10. Nah, cara baca jamnya gimana, Bang? Misalnya ini 11, ini menitnya nih kurang lebih 11.10-an nih, ada titik-titiknya ya kan. Nah, nanti kalau udah sampai 60 which is di sini nih, oke, jarum yang ini tuh sudah masuk ke 0. Jadi misalnya 11.59. Nah, ini satu lagi masuk 12.00 gitu. Cara bacanya seperti itu. Oke, dan ini materialnya solid banget sih, solid banget ini stainless steel ya. Dan even buckle-nya ini solid juga. Dan ada logonya ya semua ya. Di buckle-nya tuh ada logo Fate-nya, di crown-nya ada logo Fate-nya, dan ini logo di crown-nya dalam loh. Menarik. Jadi ini bukan di laser yang cuma di permukaan, ini sampai dalam loh. Kalau kalian pakai kuku somehow masuk gitu ke dalam. Oke, terus yang gua ngeh adalah kalau kalian tahu, shout out to
tuh tongue strap, dia tuh pengrajin artisan leather bisa dibilang. Makanya jam tangan Fate ini datang dengan leather yang kualitasnya nggak main-main juga. Kalian kalau pernah lihat leather setebal gini, ini tuh ada di brand Tudor aja, atau Swiss brand yang udah lumayan terkenal lah, Tudor dan kawan-kawannya lah. Kalau kalian ngarapin strap ini ada di brand, let's say di brand Jepang, itu agak susah bahkan. Nah, leather ini kenapa gue bisa bilang bagus? Karena kalau kalian lurusin, dia akan lurus. Kalau kalian bengkok, dia akan bengkok langsung nih. Tuh. Ini contoh leather yang bagus dan leather asli. Kenapa? Karena kalau leather sintetik, dia nggak lembut seperti ini. Leather asli itu harusnya lembut. Leather sintetik yang terbuat dari oil itu rata-rata kaku. Dan kalau leather asli pun kaku, biasanya chemicalnya banyak. Ini tandanya leathernya udah bagus, nggak perlu chemical banyak, nggak perlu finishing banyak, dia udah bagus. Jadi nggak perlu banyak treatment lah, kurang lebih gitu. Nah, ini back case-nya dia open back ya. Oke, dan di sini gue harus tutup ya. Di sini kalian lihat ada tulisan apa? Nah, ini dia yang gue bilang special. Jam tangan ini tuh limited edition.